Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiyo, alamat Slogo, binaan di cabang Tanon 3 Sragen. Oh ya. Yang saya tanyakan yaitu masalah tawasul, Ustaz. Saya di desa itu pernah diberi waktu untuk sambutan, misalnya pengajian kecil-kecilan. Itu saya pernah menyinggol masalah ziarah kubur. Pesan saya pada jamaah itu begini. Ziarah kubur itu dulu tidak boleh karena zaman Nabi, tidak boleh zaman jahiliyah, karena biasanya orang ziarah kubur itu minta kepada orang-orang yang sudah mati dalam kubur itu. Nah, tetapi sekarang Islam sudah baik siarnya dan banyak orang yang sudah mengerti bahwa ziarah kubur itu hanya memperingatkan besok akan mati seperti orang-orang yang diziarah itu. Nah, setelah itu jadi kamu kalau ziarah kubur jangan minta sesuatu kepada orang yang sudah mati, tapi doakanlah kepada orang yang mati itu. Doa itu saja boleh didoakan di rumah sesudah sholat atau waktu mana saja. Saya begitu. Nah, setelah saya hubungkan dengan tradisi di desa saya itu tiap tahun itu ziarah ke para wali. Tiap tahun itu wajib. Wali kadang-kadang hanya Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kalau Wali Songo itu kadang sampai Cirebon itu sudah pernah. Nah, terus saya, kalau kamu ziarah ke para wali, jangan minta sesuatu kepada para wali yang sudah meninggal itu. Yang naik haji jangan minta kepada Rasulullah yang sudah wafat. Saya begitu. Nah, setelah itu orang-orang itu sudah mengerti, Pak. Nah, kemarin peringatan tahun baru Hijriah itu mengundang pengajian umum besar-besaran di desa saya. Nah, itu mengundang kiai dari Kiai Kondang itu dari Karangpandan itu. Padahal sebelumnya saya kiai itu diberi waktu, saya sudah pesan. Ini pengajian umum karena jamaahnya itu ada beberapa golongan, ada yang paling besar NU, kayak begitu. Terus dari Muhammadiyah, dari MTA, dari LDII, dari Salafi. Tujuan saya biar jangan nyenggol masalah tahlil atau dan lain-lainnya. Tujuan saya, lah setelah itu diberi waktu, itu kiai tadi memberi pengertian pada jamaah bahwa ziarah ke para wali itu boleh minta kepada wali karena wali itu orang yang dekat dengan Allah, katanya begitu. Nah, apa permintaannya banyak yang dikabulkan. Apalagi kepada Nabi. Nabi sama sekali tidak punya dosa. Gitu. Itu lebih dikabulkan lagi. Nah, setelah itu pokoknya bar ngoten mawon, padane pun bar, mboten masalah mung niku tok, ning garis besar sing nyenggol mung niku. Lah setelah itu bar pengajian ada seseorang yang usul pada saya, wah sebetulnya diluruskan lagi Pak, masalah tawasul atau permintaan pada orang yang sudah mati itu nanti orang-orang balik njaluk mesti njaluk apa-apa ten para wali wong ben taun ziarah Pak, itu begitu. Wah, saya belum sempat sampai sekarang. Maka sebaiknya bagaimana tindakan saya setelah saya bina sejak dulu orang itu jangan sampai musyrik lah kok. Pak wali kondang banyak yang biasanya wali anggapannya itu tidak ada yang salah itu Pak.
Orang di tempat saya itu begitu. Kiai itu tidak ada yang salah. Ngeri opo capane kiai diturun mesti bener. Keyakinannya begitu. Maka yang tanya saya bagaimana tindakan saya setelah ada peristiwa yang seperti itu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lakukan data. Bapak Anwar badhe nyambung. Pak Cukup. siapa? Cukup dulu Pak waktunya. Ya, tadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pak Anwar dari Karangturi, Gondangrejo, Karanganyar, Solut. Solut itu Solo Utara. Ya, apa yang ditanyakan? Begini Ustadz, baru-baru ini saya mendengarkan Radio Al-Hidayah bahwa Ustadz Sukino menerangkan bahwa bacaan Al-Quran itu tidak bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal itu tidak mendengar. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan mengenai bahwa orang yang sudah mati itu sudah tidak mendengar, bahkan jika kita akan masuk makam atau kubur supaya memberi atau mengucapkan salam kepada orang-orang ahli kubur atau orang yang sudah mati. Kita umat Islam supaya memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Muhammad juga sudah meninggal. Apakah Nabi Muhammad itu sudah tidak mendengar, Ustadz? Padahal bacaan sholawat itu ada dalilnya yang bunyinya innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Barangkali cukup sekian pertanyaan saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Bon. Hari pertama, permohonan kepada orang yang meninggal atau tawasul. Bapak nggak usah metenteng ya, relax saja ya dah. Ya kayak dah, tidak usah. Para wali itu tidak punya dosa atau dekat pada Allah, apalagi Nabi dekat pada Allah. Maka mohon kepada wali, mohon kepada Nabi, semuanya akan dikabulkan. Silakan saja. Ya. Wali itu kita mohon doa kepada wali supaya didoakan boleh. Mohon kepada Nabi supaya didoakan juga boleh. Tetapi kalau wali atau Nabi itu masih lah, kalau sudah mati kok kamu mohon itu gimana? Ya, wali sudah meninggal kok kamu datang memohon. Justru kalau sudah meninggal itu kita bukan memohon kepada yang sudah meninggal, tapi kita memohonkan kepada Allah untuk yang meninggal. Mohonkan apa? Mohonkan ampunan. Mohon ampun orang yang. Maka kalau ziarah kubur, ya kita suruh mengucapkan selamat. Salam itu kan doa. Assalamualaikum ya ahlat diyar.
Di situ sudah diterangkan, sing dikubur krungu apa tidak, enggak dibicarakan. Ya, masih mendengar apa tidak? Masih bisa menjawab apa tidak? Lah dia bisa menjawab, kowe malah wedi. Maka tuntunan kamu ziarah kubur, jangan minta apa-apa. Bapak tadi juga ada sedikit kekeliruan. Ya. Zaman Nabi tidak boleh ziarah kubur, ziarah kubur. Itu memang awalnya tidak boleh ziarah kubur, tapi dianjurkan kemudian. Ya. Kuntu nahaitikum an ziyaratil kubur ala fazurha fa innahu tadhkiratan lil maut. Aku melarang kamu untuk ziarah kubur karena pada saat itu orang belum mengerti Islam, ziarah kubur yaitu minta apa-apa kepada yang dikubur tadi. Tapi setelah Nabi menyiarkan Islam, sekarang kamu saya ziarah kubur, saya anjurkan. Tetapi ziarah kubur bukan untuk minta sesuatu, tetapi ziarah kubur untuk mengingat bahwa kamu itu nanti mati seperti yang dikubur itu. Kalau orang hidup mengingat akan mati, maka jangan golek duit terus saja. Tapi mencari bekal untuk sangunya mati. Quran mengatakan wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa hendaklah mempersiapkan untuk hari esok. Ya. Untuk hari kematian besok yang saya bawa apa gitu loh. Maka sering ziarah kubur. Maka ziarah kubur tidak mesti harus ziarah kubur bapaknya, ibunya, kuburan. Nabi pun tidak menganjurkan suruh menziarahi kuburnya. 3 tempat yang dianjurkan Nabi untuk diziarahi itu, ya, 1 Masjidil Haram, 2 Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjid Nabawi. Itu yang dianjurkan oleh Nabi diziarahi. Kuburnya Nabi pun tidak diziarahi. Tidak dianjurkan untuk menziarahi. Tapi menziarahi kubur Nabi boleh enggak? Boleh. Jangankan kubur Nabi, kubur siapapun boleh. Wong tujuan ziarah kubur itu supaya kamu mengingat bahwa kamu nanti akan mati seperti yang dikubur ini. Maka kalau mengingat mati, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi kematian ini? Tujuannya begitu. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan oleh Nabi. Dulunya memang dilarang, tapi akhirnya dianjurkan oleh Nabi. Larang itu karena pada saat itu manusia belum mengerti, ziarah kubur kok minta apa-apa kepada yang mati. Padahal yang mati ketika belum dikubur sudah tidak bisa apa-apa kok. Malah dikubur malah minta ya apa-apa, kan aneh itu. Nah itu dah. Maka ziarah kubur dianjurkan oleh Nabi supaya mengingat bahwa kamu nanti akan mati, maka persiapkanlah bekal untuk sangunya mati, gitu maksudnya. Nah sekarang kalau dia menekankan bahwa wali orang dekat pada Allah, minta apa-apa kamu akan dikabulkan, ya suruh minta aja coba nanti dikabulkan apa tidak. Ya, wali sudah meninggal, bahkan Nabi, jangankan wali, Nabi sekalipun. Kamu ziarah kubur tempatnya Nabi minta sesuatu itu tidak boleh, nggak ada tuntunannya. Ya, nah, kamu ziarah kubur kepada Nabi lebih meningkatkan kedekatan pada Nabi, terus teringat sejarah Nabi, terus teringat perjuangan Nabi menyebarkan Islam ke seluruh dunia ini. Nah kamu lebih bisa mencintai Nabi, boleh. Orang kok jaluk apa-apa ya Rasulullah, kabulkanlah permohonan saya setelah saya ini minta. Sampai di rumah akan membuat rumah ya Allah, ya Rasulullah, tolonglah ya berikan supaya cepat jadi rumah saya. Ya Allah, saya nanti akan mencalon jadi bupati, tolong ya Allah. Ya Rasulullah doakan atau kabulkan permohonan saya jadi bupati. Itu enggak pas, enggak boleh itu. Enggak ada tuntunannya. Jadi ziarah kubur, nah, sholawat dianjurkan, sholawat itu doa kok. Dalilnya memang betul, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi, maka orang Islam dianjurkan untuk bersolawat pada Nabi. Ya, doa, solawat itu doa. Maka kita bersolawat kepada Nabi. Boleh bersolawat. Bersolawat itu berdoa. Mendoakan Nabi. Jangan minta apa-apa kepada Nabi. Ya. Nabi aja pernah pesan kepada anaknya namanya Fatimah. Hai Fatimah,
mintalah kamu kepadaku di dunia ini, akan saya beri selama kami bisa. Tapi jangan sekali-kali minta di hadapan Allah nanti kepadaku. Ya, saya nggak bisa apa-apa. Kalau udah nanti di hadapan Allah mutlak itu miliknya Allah. Minta kepada Nabi nggak akan ada, nggak bisa. Itu anaknya aja dipesan begitu kok. Ya. Nah, itu karena itu ya berbeda orang alim itu mati barang isi ison ndongake sing urip. Nah, itu kan tidak ada tuntunannya begitu itu. Mau sholawat Nabi boleh, itu memang doa kok. Ya, doa untuk orang bukan Nabi aja boleh kok. Kita selalu mendoakan kan. Tiap saat kita berdoa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kita selalu mendoakan untuk orang muslim, orang mukmin laki-laki perempuan, orang muslim laki-laki perempuan yang masih hidup maupun yang sudah mati. Ya, kita boleh mendoakan itu boleh. Nah, sholawat untuk Nabi, doa untuk Nabi ya boleh. Tapi minta sesuatu kepada Nabi, kepada wali, nggak ada tuntunannya itu orang mati kok dimintai sesuatu. Adapun orang yang masih keyakinan begitu silahkan. Kita tidak usah menghalangi, tidak nyalah-nyalahkan. Nah, kita tidak ikut begitu ya jangan dipaksa. Lana amaluna walakum akmalukum. Mau ziarah kubur ke wali silahkan. Ini kalau saya tidak ikut jangan dipaksa untuk ikut. Ya, dah. Nek ziarah kubur ke wali-wali mung tujuannya minta apa-apa itu malah harus kita jauhi. Jangan minta apa-apa. Ziarah kubur wali boleh enggak? Boleh. Boleh. Ziarah kuburnya Pak Harto boleh enggak? Ya, boleh. Ya, ziarah kuburnya siapa aja boleh. Ziarah kuburnya siapa itu? Firaun boleh enggak? Nah, Firaun katanya tidak dikubur di sana. Boleh. Datang ke tempat Firaun, lihat jasadnya boleh. Biar ngerti loh, wah kaya ngene rupane tahu ngaku dadi Gusti Allah gitu loh. Nah, jadi untuk mengingat boleh ziarah kuburnya siapapun boleh diziarahi, wong tujuannya supaya kamu ingat bahwa kamu nanti akan mati gitu.